Hai semuanya, ada momen dalam hidup ketika kita merasa ingin menjawab, tapi memilih diam. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita tahu tidak semua hal layak dijelaskan. Kadang, yang membuat seseorang bungkam bukan karena ia tak punya kata-kata, tapi karena ia terlalu paham bahwa kata-kata tidak akan mengubah apapun. Ada orang yang hanya ingin menang, bukan memahami. Dan di situ, diam adalah respon paling keras yang bisa kita berikan. Tapi tentu saja, diam tidak selalu mudah. Naluri manusia selalu ingin membela diri, ingin menjelaskan, ingin memastikan orang lain tahu kebenaran di pihaknya. Kita ingin didengar, dimengerti, dan diterima. Apalagi ketika diserang secara emosional, dihina, direndahkan, atau dianggap bodoh. Rasanya panas di dada. Ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kita bukan orang lemah. Tapi di titik itu juga, kita sebenarnya sedang diuji. Siapa yang mengendalikan siapa? Apakah kita mengendalikan emosi? Atau emosi yang sedang mengendalikan kita? Respon yang benar-benar membungkam siapapun bukanlah jawaban yang keras atau cerdas, tapi respon yang tidak bisa mereka lawan, ketenangan. Karena orang yang menyerang kita dengan emosi tidak pernah siap menghadapi seseorang yang tidak bereaksi sesuai harapannya. Mereka ingin membuat kita meledak, ingin melihat kita salah bicara, ingin merasa lebih tinggi dengan menjatuhkan kita. Tapi saat kita memilih tenang, tidak terpancing, dan tetap tersenyum, seluruh permainan mereka berhenti di situ. Namun, menjadi tenang bukan berarti menekan perasaan. Justru sebaliknya, kita mengenali apa yang kita rasakan, marah, kecewa, sedih, lalu memberinya ruang untuk lewat tanpa harus mengambil kendali. Seperti awan yang lewat di langit, emosi itu datang dan pergi. Kita hanya mengamatinya, tidak menahannya, tidak memeluknya terlalu lama. Dalam psikologi, ini disebut mindful awareness, kesadaran penuh terhadap perasaan tanpa harus larut di dalamnya. Orang yang bisa melakukan ini bukanlah yang tidak pernah marah, tapi yang tahu kapan harus marah dan kepada siapa. Kadang, respon yang membungkam bukanlah kata, tapi tindakan. Saat kamu diserang, lalu kamu tetap bekerja dengan hasil terbaik. Saat kamu diremehkan tapi kamu buktikan dengan karya. Saat kamu diragukan tapi kamu tunjukkan hasil tanpa banyak bicara. Di situ, orang akan berhenti berbicara bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka sadar kamu tidak bisa diukur dengan opini mereka. Orang yang fokus pada pertumbuhan dirinya tidak punya waktu untuk membalas serangan. Ia tahu pembuktian terbaik bukan di bibir, tapi di perilaku. Tapi ada satu hal yang lebih dalam dari sekedar membalas dengan hasil, yaitu mengerti alasan di balik serangan orang lain. Orang yang menyerang kita sebenarnya sedang menampilkan luka yang tidak pernah disembuhkan. Mereka merasa kecil, jadi ingin membuat orang lain lebih kecil darinya. Mereka tidak punya kedamaian, jadi ingin merusak kedamaian orang lain. Dan anehnya, begitu kita menyadari itu, kita tidak lagi marah, kita malah kasihan. Kasihan karena mereka belum belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Inilah paradoks terbesar dalam respon manusia. Semakin kita memahami orang lain, semakin kecil keinginan kita untuk membalas. Karena kita tahu, mereka tidak sedang benar-benar berbicara kepada kita, tapi sedang berbicara kepada bayangan dirinya sendiri. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Ada orang yang tiba-tiba menyindir, menyalahkan, atau merendahkanmu tanpa alasan jelas. Kamu bingung, apa salahmu? Tapi kalau diperhatikan, orang seperti itu biasanya sedang lelah, iri, atau takut. Ia butuh seseorang untuk dijadikan pelampiasan agar dirinya merasa lebih baik. Dan sayangnya, kamu sedang ada di situ. Jadi sebenarnya bukan kamu yang jadi masalah, tapi posisimu yang membuatmu terlihat aman untuk diserang. Maka respon yang akan membungkam siapapun bukan dengan membalas, tapi dengan tidak memberikan apa yang mereka cari, yaitu reaksi. Saat kamu tidak bereaksi, mereka kehilangan kendali. Karena tujuan serangan mereka bukanlah kebenaran, tapi kekuasaan. Begitu kamu menolak memainkan permainan mereka, kamu menang. Ada ungkapan yang sangat dalam, jika kamu berdebat dengan orang bodoh, dari jauh orang tidak bisa membedakan siapa yang bodoh. Jadi, ketika seseorang berteriak kepadamu dan kamu ikut berteriak, sebenarnya kamu baru saja menyerahkan kendali. Tapi ketika kamu tetap tenang, kamu sedang menunjukkan kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk menang, tapi kekuatan untuk tetap waras di tengah kebisingan. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, coba lihat dari dua sisi. Apakah dia sedang menguji kesabaranmu atau sedang menunjukkan kelemahannya? Kalau kamu bisa melihatnya dengan kacamata kedua, kamu akan tersenyum karena kamu sadar
Orang itu tidak sedang membungkam kamu, tapi justru sedang membongkar dirinya sendiri. Di titik ini, kamu akan belajar bahwa hidup tidak perlu diisi dengan pembuktian kepada semua orang, tidak perlu menjelaskan setiap kali disalahpahami, tidak perlu memaksa orang menyukai kamu, karena kebenaran tidak butuh pembelaan panjang. Ia akan menemukan caranya sendiri untuk muncul. Tugasmu hanya satu, tetap tenang, tetap tumbuh, tetap jujur pada dirimu sendiri. Respon yang membungkam siapapun bukan karena kamu lebih pandai bicara, tapi karena kamu lebih bijak memahami. Orang bisa mengalahkanmu dengan kata, tapi tidak bisa mengalahkanmu dengan kesadaran. Dan disitulah kemenangan paling tenang berada, saat kamu tahu, kamu bisa membalas, tapi memilih tidak. Ada satu hal yang sering luput kita sadari. Sebagian besar orang tidak benar-benar ingin mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk bicara. Dalam setiap percakapan, terutama ketika emosi sudah bermain, niat untuk memahami seringkali hilang, tergantikan oleh keinginan untuk membenarkan diri. Maka ketika kita mencoba memberi penjelasan kepada orang yang sudah menutup telinganya, itu sama saja seperti menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Tidak akan masuk. Di titik ini, kita perlu belajar mengenali kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Tidak semua serangan perlu dijawab, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Kadang, membiarkan orang tetap dengan persepsinya jauh lebih bijak daripada memaksa mereka memahami versi kita. Karena kalau seseorang sudah punya niat buruk, sejelas apapun penjelasan kita, ia akan tetap memelintirnya. Tapi orang yang tulus, bahkan dengan penjelasan sederhana pun, akan berusaha mengerti. Kita sering berpikir bahwa kekuatan ada pada kemampuan untuk membalas. Padahal kekuatan yang sebenarnya justru ada pada kemampuan untuk tidak terpancing. Orang yang mampu menahan diri bukan berarti penakut, tapi seseorang yang sadar bahwa tidak semua pertempuran pantas untuk diikuti. Dalam dunia psikologi, ini disebut emotional regulation. Kemampuan untuk mengelola reaksi emosional agar tidak dikendalikan oleh impuls sesaat. Ini bukan kemampuan bawaan, tapi keterampilan yang diasah dari pengalaman dan kesadaran diri. Bayangkan kamu diserang di depan umum, dihina, disindir, atau dijatuhkan. Spontan, tubuhmu akan bereaksi, jantung berdegup cepat, wajah memanas, pikiran mencari kalimat balasan yang bisa membuat orang itu diam. Tapi di saat yang sama, ada bagian kecil dalam dirimu yang berbisik, "Tenang, jangan main di levelnya." Suara itu kecil, tapi sangat kuat. Karena saat kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang memutus rantai kebodohan. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih memilih kendali daripada kemenangan. Respon yang membungkam siapapun seringkali justru lahir dari jeda, bukan dari kecepatan membalas, tapi dari keberanian untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dalam jeda itu, kamu memberi ruang bagi logika untuk mengambil alih dari emosi. Kamu berpikir lebih jernih. Kamu menilai apakah orang itu layak diberi energi. Dan kamu sadar bahwa tidak semua pertempuran harus kamu menangkan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu marah, diamlah. Kalau kamu semakin marah, pergilah. Kedengarannya sederhana, tapi hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Karena diam saat marah bukan berarti menahan diri secara pasif, tapi bentuk dari kesadaran aktif bahwa kamu tidak mau jadi budak perasaanmu sendiri. Pergi bukan berarti kalah, tapi keputusan sadar untuk menjaga kedamaian mentalmu dari racun yang tidak perlu. Dalam banyak situasi, respon terbaik memang bukan untuk membungkam orang lain secara langsung, tapi untuk membungkam kebisingan di dalam diri sendiri. Karena seringkali, suara yang paling keras bukan datang dari luar, tapi dari kepala kita sendiri. Suara yang ingin pembalasan, pengakuan, pembenaran. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menghabiskan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak peduli. Kita hidup di era di mana semua orang punya opini, tapi tidak semua opini perlu kita tanggapi. Dunia digital mempercepat segalanya. Kesalahpahaman, perdebatan, komentar jahat. Dan ironisnya, semakin kita menjelaskan, semakin banyak orang yang merasa berhak menilai. Maka belajar tidak bereaksi adalah bentuk kedewasaan baru. Karena diam bukan lagi tanda lemah, tapi cara untuk menjaga kesehatan mental di tengah kebisingan yang tidak berkesudahan.
Dalam psikologi komunikasi, ada istilah assertive silence, diam yang tegas. Artinya, kita tidak membalas bukan karena takut, tapi karena kita tahu batasan. Kita tahu kapan berbicara akan membawa kedamaian dan kapan justru memperkeruh suasana. Orang yang bisa menerapkan diam semacam ini biasanya punya kepercayaan diri yang matang. Ia tidak perlu membuktikan apapun dengan kata, karena seluruh sikapnya sudah menjadi pernyataan. Coba kamu ingat seseorang yang benar-benar tenang dalam menghadapi konflik. Entah itu guru, orang tua, atau teman yang dewasa. Mereka jarang berteriak, jarang bereaksi berlebihan. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka berbicara, semua orang diam mendengarkan. Itu karena ketenangan mereka bukan hasil dari ketiadaan emosi, tapi hasil dari latihan panjang untuk mengenali emosi. Dan orang seperti itu tidak bisa diguncangkan dengan provokasi sederhana. Mereka tahu nilai diri mereka terlalu tinggi untuk dipertaruhkan dalam perdebatan yang tidak ada gunanya. Respon yang membungkam siapapun tidak selalu datang dari keheningan yang kaku. Kadang ia hadir dalam bentuk senyuman yang tulus. Senyum yang berkata tanpa suara, "Aku tahu kamu sedang mencoba memprovokasiku, tapi aku tidak akan memberimu kekuatan itu." Dalam satu senyum, kamu bisa menolak permainan orang lain tanpa harus menjelaskan apapun. Karena senyum dari seseorang yang tenang punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada 1000 kata dari seseorang yang marah. Dan yang paling membungkam dari semua itu adalah ketika kamu tetap menjadi dirimu sendiri meski orang lain mencoba mengubahmu dengan kebencian. Karena di saat itu, kamu sudah memenangkan pertempuran yang paling sulit, melawan dirimu sendiri. Ketenangan bukan sekedar sikap, tapi bentuk kebijaksanaan yang tumbuh dari luka. Kamu tidak akan bisa setenang itu kalau belum pernah diserang. Kamu tidak akan bisa sabar kalau belum pernah disakiti. Tapi justru disitulah keindahan manusia. Kita belajar tidak membalas bukan karena lupa, tapi karena sadar bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada pembalasan. Membungkam orang lain bukan berarti membuat mereka kalah bicara, tapi membuat mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan seseorang yang damai. Orang yang tenang itu membingungkan. Mereka tidak mudah diprovokasi, tidak terbaca reaksinya, dan itulah yang membuat orang berhenti menyerang. Karena ketika seseorang tidak bereaksi seperti yang diharapkan, serangan kehilangan maknanya. Seringkali, yang membuat kita ingin membalas bukan karena kita benar-benar tersinggung, tapi karena ego kita tersentuh. Ego itu bagian dari diri yang selalu ingin merasa cukup, ingin diakui, ingin dianggap benar. Ia mudah sekali bereaksi terhadap kritik, apalagi penghinaan. Saat seseorang berkata kasar kepada kita, ego langsung berdiri di garis depan, seperti prajurit yang ingin segera menyerang balik. Tapi kalau kita bisa melihat lebih dalam, kita akan sadar, sebagian besar kata-kata orang lain sebenarnya tidak benar-benar menyentuh diri kita, hanya menyentuh ego kita. Dan ketika kita membiarkan ego memimpin respon, kita kehilangan kendali. Karena ego selalu ingin menang, bukan ingin damai. Ego ingin jawaban yang membungkam, bukan yang menenangkan. Padahal, kemenangan sejati tidak selalu datang dari membungkam orang lain, tapi dari membungkam diri sendiri agar tidak ikut tenggelam dalam amarah. Ada satu pelajaran hidup yang datang dari pengalaman pahit. Kadang, kamu harus kehilangan harga dirimu di mata orang lain untuk mempertahankan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu terlihat lemah, terlihat tidak membalas, terlihat kalah. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Penyesalan karena berkata atau berbuat bodoh di saat emosi sedang berkuasa. Setiap orang yang tumbuh dewasa secara emosional pasti pernah melalui masa di mana mereka menyesali respon mereka sendiri. Mereka pernah berkata terlalu keras, membalas terlalu cepat, atau mengambil keputusan yang lahir dari kemarahan. Tapi dari semua kesalahan itu, mereka belajar satu hal penting. Tidak semua respon harus keluar saat itu juga. Kadang yang terbaik adalah menunda. Bukan berarti lari, tapi memberi waktu untuk diri sendiri agar berpikir jernih. Kita hidup di dunia yang memuja reaksi cepat. Media sosial, debat, bahkan percakapan sehari-hari, semuanya mendorong kita untuk segera menjawab. Tapi kebijaksanaan justru tumbuh dari jeda, dari keberanian untuk berkata dalam hati,
Aku tidak harus menjawab ini sekarang. Karena setiap kali kamu memberi jarak antara perasaan dan tindakan, kamu sedang memberi ruang bagi kedewasaan untuk bekerja. Dalam psikologi, ada istilah response delay, kemampuan menunda respon agar tidak bereaksi impulsif. Orang yang mampu melakukannya biasanya punya tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mereka tidak terburu-buru membalas, karena mereka tahu bahwa waktu bisa mengubah perspektif. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, besok mungkin sudah tidak relevan lagi. Respon yang membungkam siapapun bukan hanya tentang diam atau tenang, tapi juga tentang waktu. Ada kalanya kita tidak perlu membalas saat itu juga. Cukup biarkan waktu berbicara. Waktu akan menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang hanya berpura-pura. Waktu akan memperlihatkan siapa yang berbuat dengan niat baik, dan siapa yang hanya ingin terlihat benar. Dan orang yang sabar akan selalu menang pada akhirnya. Bukan karena mereka tidak bisa membalas, tapi karena mereka tahu bahwa hasil yang datang dari ketenangan jauh lebih elegan daripada reaksi yang lahir dari kemarahan. Ada kalimat yang sering terenggiam di kepala saya, sederhana tapi dalam. Kamu tidak bisa mengontrol kata orang, tapi kamu bisa mengontrol makna yang kamu berikan padanya. Kalimat itu mengubah cara saya menghadapi dunia. Dulu, setiap kali ada yang berbicara buruk tentang saya langsung bereaksi. Tapi kemudian saya sadar, kata-kata mereka hanya punya kekuatan kalau saya mengizinkannya masuk ke dalam kepala saya. Kalau saya menolak memberinya makna negatif, maka ia kehilangan daya. Kita sering lupa bahwa tidak semua komentar perlu diterima. Sama seperti undangan, kamu boleh menolak untuk hadir dalam drama orang lain. Orang bisa mengirimkan kata-kata buruk, tapi kamu tidak wajib membukanya. Di dunia digital, tombol blokir atau diamkan bukan sekedar fitur teknis, tapi bentuk nyata dari menjaga kesehatan mental. Dalam dunia nyata pun sama, kamu boleh menjaga jarak dari orang yang hanya datang untuk menguras energimu. Membungkam seseorang bukan berarti membuatnya berhenti berbicara, tapi membuatnya sadar bahwa kata-katanya tidak lagi punya efek. Dan satu-satunya cara agar kata orang tidak punya efek adalah dengan memperkuat makna dalam diri sendiri. Semakin kamu tahu siapa dirimu, semakin sulit orang lain menjatuhkanmu. Kamu tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang tidak tahu isi kepalamu, tapi kamu bisa dikendalikan oleh emosimu sendiri. Maka tantangan terbesarnya bukan pada orang yang menyerangmu, tapi pada dirimu sendiri. Apakah kamu akan memilih reaksi atau memilih kesadaran? Seseorang pernah berkata, kamu bisa menilai kedewasaan seseorang dari caranya merespon provokasi. Orang yang matang tidak terburu-buru reaksi. Mereka menimbang, menilai, lalu memilih. Dan ketika akhirnya mereka berbicara, kata-katanya selalu mengantung ketenangan. Itulah yang membuat orang lain terdiam. Kata-kata yang keluar dari ketenangan punya frekuensi yang berbeda. Ia tidak bergetar karena emosi, tapi karena keyakinan. Dan manusia bisa merasakannya. Kamu tidak perlu berteriak agar didengar. Kadang justru suara yang tenang dan dalam itulah yang paling menusuk ke hati. Kamu mungkin tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah cara kamu bereaksi terhadap mereka. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Karena selama responmu masih tergantung pada tindakan orang lain, kamu masih jadi tawanan mereka. Tapi begitu kamu bisa memilih untuk tetap tenang, kamu bebas. Itulah kekuatan yang benar-benar membungkam siapapun. Ketika kamu tidak lagi bisa dikendalikan oleh kemarahan, pujian, atau penilaian orang lain. Karena orang hanya bisa menyerang kalau mereka tahu di mana titik lemahmu. Tapi kalau kamu sudah berdamai dengan semua itu, tidak ada yang bisa mereka sentuh. Dan dari situ, kamu akan mulai memahami bahwa diam bukan lagi bentuk penyerahan, tapi strategi. Bahwa tenang bukan lagi tanda pasrah, tapi kekuatan yang paling tinggi. Karena pada akhirnya, orang yang paling sulit dikalahkan bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang hatinya. Untuk bisa memberi respon yang membungkam siapapun, kamu tidak bisa hanya mengandalkan teori. Ketenangan bukan sesuatu yang bisa diajarkan dalam semalam, karena ia tumbuh dari perjalanan panjang untuk mengenal diri sendiri. Kamu tidak akan bisa benar-benar tenang sebelum kamu memahami apa yang sedang kamu lindungi di dalam dirimu. Sebab di balik setiap reaksi keras, selalu ada rasa takut, cemas, atau luka yang belum sembuh.
Kita marah bukan karena orang lain semata, tapi karena ada bagian dalam diri yang merasa terancam. Mungkin itu harga diri, mungkin rasa aman, atau mungkin kenangan masa lalu yang belum selesai. Maka, sebelum belajar membungkam orang lain dengan tenang, kita perlu membungkam kebisingan yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Prosesnya tidak instan. Kadang kita harus jujur mengakui bahwa kita lelah berusaha terlihat kuat. Kita muak harus selalu sabar dan ingin sesekali melawan. Tapi dari sanalah titik awal penyembuhan muncul, saat kamu berani jujur terhadap perasaanmu sendiri. Karena tidak ada ketenangan yang lahir dari penyangkalan. Orang yang pura-pura tenang sebenarnya menyimpan badai, tapi orang yang mengakui lukanya justru perlahan menemukan kedamaian yang sejati. Ada satu latihan sederhana yang bisa membantu membangun kesadaran ini. Berhenti sejenak setiap kali kamu ingin bereaksi. Sebelum membalas pesan, sebelum menjawab tuduhan, sebelum menanggapi komentar, tanya dulu pada diri sendiri. Aku ingin membalas karena ingin menegakkan kebenaran, atau karena aku sedang tersinggung? Kalau jawabannya yang kedua, berarti kamu sedang dikuasai ego. Dan ego tidak akan pernah bisa membungkam siapapun, karena ia selalu lapar akan pembuktian. Orang yang benar-benar kuat tidak selalu menang dalam argumen, tapi mereka tidak kehilangan arah saat diserang. Mereka tahu orang yang sedang menyerang tidak sedang butuh penjelasan, tapi butuh rasa aman. Maka daripada membalas, mereka memilih memahami. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sadar tidak ada gunanya bertarung dengan orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Empati adalah senjata yang paling tenang sekaligus paling mematikan. Karena begitu kamu mulai memahami dari mana rasa sakit orang lain berasal, kamu berhenti bereaksi secara emosional. Kamu melihat mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang sedang terluka. Dan ketika kamu menanggapinya dengan empati, bukan emosi, mereka perlahan kehilangan tenaga untuk menyerang. Tidak ada yang lebih membingungkan bagi orang yang marah daripada menghadapi seseorang yang tetap lembut dan tenang. Empati tidak berarti kamu harus menerima semua perlakuan buruk. Kamu tetap boleh menetapkan batas. Kamu boleh berkata tidak. Kamu boleh menjauh. Kamu boleh menolak. Tapi bedanya, kamu melakukannya dengan kesadaran, bukan dengan amarah. Kamu tidak lagi bereaksi karena ingin melawan, tapi bertindak karena ingin menjaga. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ketenangan bukan berarti kamu tidak punya pendirian. Justru orang yang paling tenang biasanya punya prinsip yang paling kokoh. Mereka tidak berteriak untuk menegakkan pendapatnya, tapi hidup dengan cara yang membuktikan pendapat itu benar. Mereka tahu validasi sejati bukan datang dari pujian orang lain, tapi dari keutuhan diri sendiri. Kita sering salah paham tentang arti diam. Diam bukan berarti pasrah. Diam bisa jadi bentuk dari keanggunan. Orang yang tenang tahu bahwa setiap kata yang diucapkan akan meninggalkan gema. Maka mereka memilih kata dengan hati-hati, bahkan kadang memilih tidak mengucapkannya sama sekali. Karena mereka paham yang benar tidak perlu berteriak. Pernahkah kamu memperhatikan orang yang benar-benar bahagia dengan dirinya sendiri? Mereka jarang membela diri. Mereka jarang menjelaskan. Mereka hidup dengan damai karena mereka tidak butuh pembuktian. Mereka tidak mudah tersinggung karena harga dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Mereka bisa tersenyum bahkan kepada orang yang mencoba menjatuhkannya. Dan itulah bentuk respon yang benar-benar membungkam siapapun. Kita tidak bisa memilih bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Dunia akan selalu penuh dengan suara-suara bising, kritik, sindiran, kebencian, kecemburuan. Tapi selama kamu punya tempat tenang di dalam dirimu sendiri, semua suara itu hanya jadi gema yang tidak menyentuh inti. Tempat tenang itu bisa kamu bangun lewat hal-hal sederhana, menyendiri tanpa merasa kesepian, menulis apa yang kamu rasakan, berdoa tanpa tuntutan, atau sekedar jujur menatap langit dan mengingat bahwa semua ini akan berlalu. Karena sebenarnya, yang membuat kita bereaksi berlebihan adalah lupa bahwa segala sesuatu sifatnya menentara. Orang yang menyerangmu hari ini, mungkin besok sudah sibuk dengan masalahnya sendiri. Maka untuk apa memberi energi terlalu banyak pada hal yang tidak kekal? Respon yang membungkam siapapun bukan tentang memenangkan perdebatan,
tapi tentang memenangkan dirimu sendiri setiap kali kamu tergoda untuk bereaksi. Kamu menang ketika bisa tetap lembut dalam situasi yang keras. Kamu menang ketika bisa tetap sabar di tengah amarah. Kamu menang ketika kamu memilih diam, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kedamaianmu lebih penting daripada pembuktianmu. Dan perlahan kamu akan menyadari bahwa membungkam orang lain tidak lagi menjadi tujuanmu. Karena setelah kamu mencapai ketenangan sejati, kamu tidak butuh lagi membuat orang lain terdiam. Kamu hanya ingin tetap tenang, tetap damai, dan tetap berjalan maju tanpa membawa racun di hatimu. Itulah paradoksnya. Ketika kamu berhenti ingin membungkam orang lain, justru saat itu kamu menjadi sosok yang membungkam mereka dengan sendirinya. Karena orang tidak bisa menaklukkan seseorang yang tidak bereaksi. Mereka tidak bisa menjatuhkan seseorang yang tidak bermain dalam permainan yang sama. Dunia tidak selalu menilai dari niat, tapi dari reaksi. Seringkali orang tidak melihat siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang terlihat lebih tenang. Karena ketenangan memiliki kekuatan simbolik yang besar, ia menandakan kendali, kedewasaan, dan kepercayaan diri. Saat kamu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin, kamu bukan hanya membungkam orang yang menyerangmu, tapi juga membuat orang lain melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin tidak selalu tahu apa yang kamu pikirkan, tapi mereka tahu kamu bukan orang yang mudah diacak-acak. Ada orang yang merasa perlu menjelaskan semuanya, memperbaiki setiap kesalahpahaman, membela diri di setiap kesempatan. Tapi, semakin kamu berusaha menjelaskan kepada orang yang tidak berniat memahami, semakin kamu terlihat seperti orang yang kehilangan kendali. Padahal, diam bisa menjadi pernyataan yang jauh lebih kuat. Kadang, tidak menjelaskan apapun adalah bentuk tertinggi dari penjelasan. Karena orang yang tahu dirinya benar, tidak perlu menjelaskan kebenarannya dengan terburu-buru. Dalam konteks hubungan sosial, baik di dunia nyata maupun digital, respon tenang punya efek domino yang luar biasa. Orang akan belajar bahwa kamu tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dipancing. Mereka akan berhenti mencoba memancing reaksi darimu karena tahu kamu tidak akan memberi mereka apa yang mereka cari. Lama-lama, mereka kehilangan tenaga karena yang paling melelahkan bagi orang yang haus drama adalah ketika orang lain tidak ikut bermain. Namun menjaga ketenangan di tengah tekanan sosial bukan hal mudah. Kita hidup di zaman yang haus respon cepat. Di dunia media sosial, setiap komentar bisa memancing ratusan balasan, dan setiap kesalahpahaman bisa viral dalam hitungan jam. Di sini kemampuan untuk menahan diri menjadi ujian sejati. Kamu tidak hanya melawan orang lain, tapi juga melawan dorongan di dalam dirimu yang ingin segera membalas. Bertahan dalam ketenangan bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu memilih jalur yang lebih panjang dan bermartabat. Kamu memilih untuk tidak membakar reputasimu hanya demi memenangkan perdebatan kecil. Kamu tahu, orang yang benar tidak perlu tergesa-gesa membuktikan. Mereka tahu waktu akan mengungkap semuanya. Orang bijak tidak berlari untuk menjelaskan, karena mereka tahu kebenaran tidak akan luntur hanya karena tidak diucapkan hari ini. Menjadi tenang di dunia yang bising adalah bentuk keberanian, karena kamu sedang menolak budaya reaktif yang menular di mana-mana. Saat semua orang berlomba-lomba bereaksi, kamu memilih untuk merespon dengan sadar, dan itu membuatmu berbeda. Orang mungkin tidak mengerti caramu, tapi mereka akan merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan, kekuatan yang datang dari kesadaran, bukan dari suara. Kadang, respon yang membungkam siapapun datang dari satu kalimat sederhana. Baik, kalau begitu. Kalimat itu tenang tapi tegas. Ia tidak membuka ruang debat tapi juga tidak menutup diri. Ia menunjukkan bahwa kamu mendengar tapi tidak harus setuju. Bahwa kamu menghargai pendapat tapi tetap memegang keyakinanmu sendiri. Kalimat seperti ini bisa menghentikan perdebatan tanpa harus merendahkan siapapun. Karena tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk selesai. Seseorang yang bisa memberi respon seperti itu adalah orang yang tahu batas. Ia tidak menanggung beban untuk mengubah pikiran orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang punya sudut pandang sendiri, dan tugasnya bukan untuk meyakinkan semua orang, tapi untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. Dan menariknya,
Semakin kamu tenang, semakin banyak orang yang akan menghormatimu. Bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu stabil. Dunia ini penuh dengan orang yang pandai berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mampu diam dengan elegan. Orang akan percaya pada seseorang yang mampu menahan diri, karena ketenangan memberi rasa aman. Itu sebabnya pemimpin besar, guru bijak, dan orang-orang yang berpengaruh biasanya punya karakter yang sama. Mereka tidak mudah bereaksi, tapi setiap kata mereka bermakna. Dalam hubungan pribadi, respon yang bijak juga bisa menjadi penyelamat. Banyak pertengkaran sebenarnya bukan karena masalah besar, tapi karena merespon yang salah. Satu kata tajam bisa membuat hubungan retak, sementara satu respon tenang bisa memadamkan api yang hampir membakar semuanya. Kadang kita tidak perlu mencari siapa yang benar, tapi siapa yang cukup sadar untuk tidak memperburuk keadaan. Menjadi orang yang mampu merespon dengan tenang berarti kamu memilih kedewasaan daripada ego. Kamu lebih peduli pada hubungan daripada pembuktian. Kamu lebih memilih damai daripada drama. Dan tanpa kamu sadari, orang lain akan mulai meniru caramu. Karena ketenangan itu menular. Saat kamu menolak ikut terbawa emosi, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa ada cara lain untuk menghadapi dunia, dengan kepala dingin dan hati hangat. Namun, menjaga ketenangan tidak berarti kamu harus selalu sabar terhadap semua hal. Ada kalanya kamu perlu tegas, berkata cukup, dan melangkah pergi. Tapi yang membedakan orang tenang dari orang reaktif adalah cara mereka melakukannya. Orang tenang tidak pergi dengan amarah, tapi dengan kesadaran bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan penjelasan dan tidak semua tempat layak untuk ditinggali. Ketika kamu sudah sampai pada titik itu, di mana kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjawab siapapun, dan tidak perlu membalas setiap kata, kamu sudah membungkam dunia dengan keheninganmu. Karena dunia tidak bisa mengguncangkan seseorang yang sudah menemukan pusat ketenangan di dalam dirinya sendiri. Ketenangan adalah keanggunan yang tidak bisa dipelajari dari buku, tapi hanya bisa diperoleh lewat pengalaman, luka, dan refleksi. Setiap kali kamu memilih diam di tengah badai, kamu sedang menulis satu bab baru dari kedewasaanmu. Setiap kali kamu memilih memahami daripada bereaksi, kamu sedang menunjukkan bentuk tertinggi dari kekuatan manusia, kebijaksanaan. Dan akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam, bahwa kamu tidak perlu membungkam siapapun lagi, karena yang dulu membuatmu ingin membalas sudah tidak berkuasa lagi atas dirimu. Kamu sudah bebas dari permainan itu. Pada akhirnya, hidup akan selalu memberimu dua pilihan, bereaksi atau merespon. Bereaksi itu cepat, impulsif, dan seringkali membuatmu menyesal. Merespon itu tenang, sadar, dan memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bicara. Orang-orang yang bisa membungkam dunia bukanlah mereka yang paling lantang suaranya, tapi yang paling bijak dalam memilih kapan harus bersuara dan kapan cukup diam. Karena kadang keheningan bukan tanda kalah, tapi bentuk kemenangan yang tidak butuh penonton. Seiring waktu, kamu akan belajar bahwa tidak semua pertempuran pantas diperjuangkan. Ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar membuktikan bahwa aku benar. Kamu akan sadar bahwa kedamaian jauh lebih bernilai daripada kemenangan sesaat. Kamu akan mulai melepaskan keinginan untuk menang dalam setiap debat karena kamu tahu tidak ada gunanya mengalahkan orang yang tidak berniat memahami. Kamu akan mulai memperhatikan bahwa orang-orang yang tenang bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka sudah cukup sering hancur, cukup sering marah, cukup sering kecewa, hingga akhirnya mereka lelah bereaksi terhadap semua hal. Mereka belajar bahwa tidak semua yang terjadi perlu ditanggapi, dan tidak semua kata pantas diresponsi. Dari sanalah lahir kebijaksanaan, bukan dari membaca banyak teori, tapi dari belajar menahan diri saat kamu tahu kamu bisa menghancurkan. Respon yang membungkam siapapun bukan datang dari rasa sombong, tapi dari rasa tenang yang dalam. Itu bukan bentuk pembalasan, tapi perlindungan terhadap diri sendiri. Kamu memilih untuk tidak masuk ke arena yang penuh debu karena kamu tahu
betapa mahalnya ketenanganmu. Kamu tidak mau lagi kehilangan kedamaian hanya untuk memuaskan ego sesaat. Dan di titik itu, kamu tidak lagi bermain dalam aturan orang lain. Kamu menciptakan aturannya sendiri. Aturan tentang kedewasaan, kesadaran, dan kendali diri. Ketika seseorang mencoba memancing amarahmu dan kamu hanya tersenyum, lalu melangkah pergi, itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu sudah melampaui mereka. Dunia akan selalu mencoba mengetes kesabaranmu. Tapi kamu tidak perlu lulus di setiap ujian. Kadang, cukup dengan tidak ikut ujian itu sama sekali. Itu juga bentuk kebijaksanaan. Dan tahukah kamu, orang yang bisa membungkam siapapun dengan responnya tidak selalu orang yang pintar bicara. Kadang mereka hanya orang yang tahu nilai dari diam. Karena diam tidak bisa diputarbalikkan, tidak bisa disalahpahami, dan tidak bisa digunakan melawan kamu. Dia menyisakan ruang bagi yang lain untuk berpikir. Dan seringkali, di ruang itulah mereka sadar bahwa mereka salah. Hidup bukan tentang membuktikan diri di hadapan semua orang, tapi tentang tetap damai bahkan ketika dunia tidak memahami. Tidak perlu membalas setiap sindiran, tidak perlu menjelaskan setiap kesalahpahaman. Karena orang yang hatinya tenang tahu, penjelasan tidak akan bisa menembus telinga yang sudah menolak mendengar. Ketika kamu mulai memahami ini, kamu tidak lagi merasa perlu untuk menang dalam percakapan. Kamu lebih suka menang dalam ketenangan. Kamu mulai melihat setiap percakapan sebagai cermin yang memantulkan karaktermu, bukan sekedar logikamu. Dan kamu mulai sadar bahwa setiap respon adalah pernyataan tentang siapa dirimu sebenarnya. Maka kamu mulai memilih respon yang mencerminkan versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang paling ingin marah. Respon yang membungkam siapapun bukan tentang menundukkan mereka, tapi tentang menundukkan egomu sendiri. Karena musuh terbesar dalam setiap konflik bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri yang ingin diakui, ingin dianggap benar, ingin didengar. Begitu kamu bisa menenangkan sisi itu, kamu tak lagi bisa digoyahkan oleh siapapun. Tidak ada kata-kata yang bisa melukai seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, kamu akan menemukan kedamaian di satu titik hening, di mana kamu tidak lagi ingin menjelaskan, tidak lagi ingin menang, tidak lagi ingin diakui. Kamu hanya ingin tenang. Dan dalam keheningan itu, kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari dari semua perdebatan dan pembuktian. Kebebasan. Kebebasan dari kebutuhan untuk membalas. Kebebasan dari rasa ingin diakui. Kebebasan dari reaksi yang membuatmu lelah. Di titik itu, kamu bukan hanya membungkam siapapun yang mencoba menjatuhkanmu, tapi juga membungkam bisikan kecil dalam dirimu yang dulu selalu ingin berteriak. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar, karena kamu sudah menemukan pusat kendali di dalam dirimu sendiri. Ketenanganmu akan mulai berbicara sendiri. Orang akan merasakannya tanpa kamu perlu menjelaskan. Mereka akan tahu kamu bukan lagi orang yang sama. Bukan karena kamu lebih keras, tapi karena kamu lebih lembut. Bukan karena kamu lebih pandai berargumen, tapi karena kamu sudah tidak merasa perlu berargumen. Dan itu akan membungkam siapapun, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Karena pada akhirnya, respon yang paling membungkam bukan kata, tapi sikap. Sikap yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak harus menjawab semua hal, tidak harus meladeni semua orang, dan tidak harus membuktikan apapun. Respon terbaikmu adalah caramu tetap tenang ketika dunia berisik, tetap lembut ketika orang lain kasar, dan tetap damai ketika keadaan tidak adil. Itulah kekuatan sejati, ketika kamu bisa menghadapi dunia dengan ketenangan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak perlu lagi membungkam siapapun. Karena dunia akan diam dengan sendirinya di hadapan seseorang yang benar-benar tenang.